Menara Cukong 121. Edisi ke-1036 hingga 1040. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Bukan hanya Zhou Haifeng yang berpikir demikian, tetapi Tetua Zhu juga berpikir demikian. Senyuman muncul di sudut mulutnya, seolah-olah dia telah melihat adegan Cukong memuntahkan darah dan terluka parah. Namun sesaat kemudian, senyumnya membeku di wajahnya. Cukong mengepalkan tangan kanannya, mengerahkan kekuatan fisiknya hingga batas maksimal, menyatukan sebagian kekuatan sucinya, dan tiba-tiba menghantamkannya ke depan. Ledakan, kehampaan bergetar dan udara meledak. Kekuatan yang amat mengerikan meledak dari tinju Cukong, menimbulkan badai dahsyat dan menghantam keras naga air yang menyerang. Meskipun Cukong hanya memadukan sebagian kekuatan sucinya pada pukulan ini, namun kekuatannya cukup untuk menghancurkan orang kuat di tahap tengah tingkat ke-7 Dewa Ilahi. Setelah naga air dan badai kekuatan tinju menemui jalan buntu selama beberapa saat, mereka tidak dapat menahannya lagi dan langsung hancur. Engah, Zhou Haifeng merasakan rasa manis di tenggorokannya, dan kolom darah merah cerah menyembur keluar dari tenggorokannya. Badannya terluka parah. Ketika para penonton melihat pemandangan ini, mata mereka terbelalak karena tak percaya di wajah mereka. Mereka mengira bahwa Cukong yang tidak menggunakan teknik rahasia atau kemampuan sihir apapun akan dikalahkan oleh Zhou Haifeng tanpa ada kesempatan untuk melawan. Tanpa diduga, situasinya ternyata sebaliknya. Orang yang dipukuli tanpa kemampuan melawan sebenarnya adalah Zhou Haifeng. Bakat Tuan Muda Chu jauh lebih kuat dari yang kukira. Dia tidak hanya telah mencapai prestasi luar biasa dalam bidang jiwa, tetapi dia juga sangat jahat dalam kultivasinya. Tuan Muda Chu dapat dengan mudah menghancurkan Tetua Zhou tanpa menggunakan teknik rahasia atau keterampilan sihir apapun. Jika Tuan Muda Chu menggunakan teknik rahasia atau keterampilan sihir apapun, bukankah dia akan dapat membunuh Tetua Zhou dalam sekejap? Hanya ada satu gerakan lagi. Jika Tetua Zhou tidak bisa menghentikannya, reputasinya akan hancur total. Penatua Zhu mendengarkan diskusi di sekelilingnya. Wajahnya begitu muram hingga tampak seperti air yang bisa menetes keluar. Niat awalnya adalah membiarkan Zhou Haifeng menghancurkan Cukong dan merusak gengsi Cukong. Hasilnya adalah Cukong menghancurkan Zhou Haifeng, menyebabkan pamornya di hati para pengikutnya melambung tinggi. Penatua Zhu mengirim pesan kepada Zhou Haifeng, hanya ada satu langkah tersisa. Jika kamu tidak dapat memenangkan duel, kamu akan mengundurkan diri dan menyerahkan posisi penatua yang menjaga cabang Nanshan Sensu. Zhou Haifeng gemetar seluruh badannya ketika mendengar ini. Dia tahu bahwa Tetua Zhu sudah marah. Jika dia gagal memenangkan duel, akhir hidupnya akan sangat menyedihkan. Zhou Haifeng menggertakkan giginya, sedikit kekejaman terlihat di matanya. Saya melihat dia membentuk segel dengan tangannya dengan cepat dan langsung memperlihatkan teknik paling rahasianya. Tidak hanya itu, ia juga membakar kekuatan hidup dan darahnya sendiri untuk memaksimalkan kekuatan teknik rahasia tersebut. Meskipun melakukan hal itu hanya akan menambah penghinaan atas Chidera dan kemungkinan besar akan menyebabkan kultivasinya mundur. Namun, demi memenangkan pertarungan dan mempertahankan kedudukannya sebagai tetua pelindung, dia tidak punya pilihan selain mempertaruhkan nyawanya. Ledakan. Di bawah pengaruh teknik rahasia, momentum Zhou Haifeng meningkat pesat, dan kultivasinya secara paksa dinaikkan ke akhir tingkat ke-7 dari Dewa Ilahi. Kemenangan duel ini harus menjadi milikku. Zhou Haifeng berteriak sambil menggertakkan giginya. Naga laut menelan langit. Dia terlihat memegang pedang biru erat-erat di kedua tangannya dan menebas ke arah Cukong dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Energi spiritual yang berasal dari air dari seluruh penjuru berkumpul bersama dengan gila-gilaan. Dua naga air besar berwarna merah darah mengembun dalam sekejap, melepaskan kekuatan yang mengerikan. Di bawah kekuatan penuh Zhou Haifeng, dua naga air berwarna merah darah membuka mulut mereka dan menelan Cukong. Bahkan dewa yang kuat di akhir tingkat ke-7 akan kesulitan menahan serangan ini. Penatua Zhu mengangguk sedikit, sangat puas dengan serangan putus asa Zhou Haifeng. Menurutnya, bahkan jika Cukong mengerahkan kemampuan fisiknya hingga ke titik ekstrim, akan mustahil baginya untuk menghentikan kedua naga air berwarna darah ini tanpa menggunakan teknik rahasia dan kemampuan sihir. Pemenang duel ini sudah pasti Zhou Haifeng. Tetapi Penatua Zhu tidak pernah menyangka bahwa Cukong bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga tingkat kultivasinya tidak kalah dengan badan fisiknya dalam hal apapun. Apakah ini kekuatan bertarungmu yang terkuat?
Tidak lebih dari itu. Cukong menatap naga air berwarna darah yang menyerang, sekilas tatapan jijik terpancar di matanya. Dengan pikirannya, dia memanggil pedang naga langit, lalu melepaskan seluruh kekuatannya, langsung mendorong kultivasinya dan tingkatan fisiknya ke titik ekstrim. Kekuatan yang mengerikan itu mengguncang situasi ke segala arah. Saat berikutnya, Cukong memegang pedang naga langit di tangannya, mengerahkan kekuatan suci dan kekuatan fisiknya untuk menyuntikkannya ke dalam pedang, dan menebas dengan kuat di depannya. Desir, energi pedang tajam yang tak tertandingi menebas keluar dari pedang Longtian. Meskipun Cukong tidak dapat menggunakan teknik rahasia maupun kemampuan sihir, dengan tenaga dalam dan badannya yang dipadukan, bahkan seorang pria kuat di alam dewa ilahi tingkat ke-8 awal bukanlah tandingannya. Belum lagi Zhou Haifeng. Di bawah tatapan Zhou Haifeng yang sangat ngeri, energi pedang langsung memotong dua naga air berwarna darah dengan kekuatan yang menghancurkan, dan kemudian menyerangnya dengan ganas. Ah! Suara ratapan kesakitan yang amat sangat terdengar. Zhou Haifeng terlempar mundur bagaikan layang-layang yang talinya putus, lalu menghantam keras ke kejauhan. Setelah kuperhatikan lebih seksama, aku melihat bercak darah besar mengalir di perutnya. Adegan itu sangat berdarah. Cukong menarik sebagian kekuatannya di saat-saat terakhir. Kalau tidak, pedang ini bisa langsung membelah Zhou Haifeng menjadi dua. Lagi pula, duel ini bukanlah duel hidup dan mati. Jika dia membunuh Zhou Haifeng di depan umum, Tetua Zhu pasti akan menggunakan ini sebagai alasan untuk menyerangnya. Jadi, Cukong menyelamatkan nyawa Zhou Haifeng. Namun, meskipun dia tidak membunuh Zhou Haifeng, pedang Cukong barusan langsung menembus perutnya dan menghancurkan kultivasinya. Mulai sekarang, Zhou Haifeng akan menjadi orang tidak berguna yang tidak bisa berlatih. Dia tiba-tiba berubah dari seorang prajurit hebat yang mendominasi Shenzhou Selatan menjadi seorang yang tidak berguna. Hukuman seperti itu mungkin lebih menyakitkan daripada membunuhnya secara langsung. Para penonton melihat kondisi Zhou Haifeng yang menyedihkan dengan mulut ternganga, sangat ketakutan. Mereka mengira Zhou Haifeng mungkin tidak akan mampu mengalahkan Cukong. Dan Zhou Haifeng mungkin akan terluka parah. Namun tidak seorang pun menyangka bahwa Cukong mampu melumpuhkan Zhou Haifeng hanya dengan satu serangan. Tuan Muda Chu terlalu kuat. Seorang jenius yang tak tertandingi. Dibandingkan dengan Cukong, para jenius di Beiju Shenzhou itu semuanya sampah. Mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatu Tuan Muda Chu. Saya berani mengatakan bahwa Tuan Muda Chu akan terkenal di seluruh langit ilahi bawah di masa depan. Setelah terkejut, semua orang berseru keheranan dan memandang Cukong dengan hormat. Dalam duel antar murid, Cukong berani menggunakan tangan seberat itu. Dia harus dihukum berat. Penatua Zhu mendengus dingin, ingin mengambil kesempatan untuk menyerang. Penatua kian terkekeh, Penatua Zhu, apa yang Anda katakan terlalu benar. Cukong tidak menggunakan metode rahasia atau keterampilan sihir apapun tadi, dan dia bahkan menarik sebagian kekuatannya di saat-saat terakhir. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa dia menggunakan tangan yang berat? Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan Zhou Haifeng karena terlalu lemah. Dia bahkan tidak bisa menahan serangan biasa Cukong. Perkataan Tetua Qian segera membangkitkan persetujuan Wei Dongshan dan beberapa diaken di alam dewa ilahi. Penatua Qian benar, jika kita ingin menyalahkan seseorang, kita harus menyalahkan kurangnya kekuatan Zhou Haifeng. Tuan Muda Chu tidak menggunakan keterampilan sihir apapun. Dia bahkan tidak menggunakan setengah dari kekuatannya. Tentu saja, kita tidak bisa mengatakan bahwa dia menggunakan terlalu banyak kekuatan. Jika Tuan Muda Chu menggunakan kekerasan, Zhou Haifeng pasti sudah lama mati dan masuk neraka. Ketika Tetua Zhu mendengar apa yang dikatakan Wei Dongshan dan yang lainnya, raut wajahnya berubah sangat jelek. Dia melotot tajam ke arah Zhou Haifeng, yang kultivasinya telah sia-sia dan tergeletak di genangan darah, dan mengutuk leluhurnya di dalam hatinya. Jika Cukong tidak menggunakan metode rahasia dan kemampuan sihirnya, Zhou Haifeng bukan saja bukan tandingannya, tapi kultivasinya juga akan dihancurkan oleh Cukong. Dia hanya orang yang sia-sia. Sampah macam ini tidak layak berada di bawah komandonya. Penatua Zhu segera mengumumkan, kekuatan Zhou Haifeng telah rusak, jadi dia harus tinggal di kota Dewa Jiwa untuk memulihkan diri. Posisi Penatua pelindung cabang Nanshan Shenzhou untuk sementara kosong. Mendengar ini, mata Zhou Haifeng tiba-tiba menunjukkan keputusasaan. Dia tahu dia sudah tamat. Meskipun dia tidak mati,
Tanpa kultivasi dan statusnya, kehidupan masa depannya akan sangat menyedihkan. Zhou Haifeng ingin membuka mulutnya untuk memohon kepada Tetua Zhu, tetapi mendapati tenggorokannya tersumbat oleh suatu kekuatan dan dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Kesenangannya sudah berakhir, ayo kita semua pergi. Penatua Zhu mendengus dingin dan pergi dengan gusar. Mendengar hal itu, para penonton pun bubar. Zhou Haifeng, yang tenggorokannya disegel, juga diseret dan dibawa untuk didamaikan. Dalam sekejap mata, hanya Cukong, Wei Dongshan dan Tetua Qian yang tertinggal di luar paviliun Dewa Jiwa. Tetua Qian menepuk bahu Cukong, meninggalkan jimat giok untuk transmisi suara, dan memberitahu Cukong bahwa dia bisa datang kepadanya jika dia menemui masalah. Setelah Tetua Qian pergi, Wei Dongshan menatap Cukong dari atas ke bawah dan berkata dengan puas, "Berlatihlah dengan baik, aku juga menantikan hari ketika kamu menjadi terkenal di dunia dewa." Kekuatan dan status Cukong saat ini berada di atasnya. Dia tidak bisa lagi memberikan bantuan apapun kepada Cukong. Cukong akan selalu mengingat kebaikan hati Penatua Wei dalam melindungiku. Jika aku membutuhkan sesuatu di masa mendatang, jangan ragu untuk bertanya padaku. Cukong berkata dengan tulus. Wei Dongshan merasakan ketulusan dalam kata-kata Cukong dan tersenyum lega, meskipun kekuatanku tidak lagi sebanding denganmu. Tetapi jika kamu membutuhkan sesuatu, beritahu aku saja. Cukong tersenyum saat mendengarnya, memang ada satu hal yang aku perlukan bantuan dari Tetua Wei. Wei Dongshan tampak bingung. Cukong berkata, sekarang aku adalah penguasa kerajaan ilahi Xuanming dan kerajaan ilahi Tianlan, dan aku punya banyak teman di tanah ilahi Dongsheng. Aku harap Tetua Wei dapat menjaga mereka untukku. Tanpa menunggu persetujuan Wei Dongshan, Cukong melanjutkan, saya tahu masalah ini agak sulit bagi Penatua Wei, jadi saya telah menyiapkan hadiah khusus. Saya harap Penatua Wei tidak akan menolak. Sambil berkata demikian, Cukong mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan memasukkannya ke tangan Wei Dongshan. Penatua Wei sangat cerdas. Dia segera mengerti bahwa ini adalah alasan yang dibuat-buat oleh Cukong karena dia takut dia tidak akan menerima cincin penyimpanan itu. Cukong, kamu lebih membutuhkan sumber daya kultivasi daripada aku. Wei Dongshan dipotong oleh Cukong sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya. Jika Tetua Wei tidak menerimanya, itu berarti kamu tidak mau mengurus kerajaan ilahi Xuanming, kerajaan ilahi Tianlan, dan teman-temanku. Mendengar ini, Wei Dongshan menggelengkan kepalanya tak berdaya dan hanya bisa menerima cincin penyimpanan itu. Meskipun setelah pertempuran besar dengan 4 kekuatan teratas kerajaan ilahi Xuanming, Kota Huntian memperoleh sumber daya kultivasi senilai 1,2 miliar batu dewa tingkat rendah. Tapi bagaimanapun juga itu milik Soul Heaven City. Meskipun Wei Dongshan adalah tetua pelindung kota Huntian, dia hanya bisa mendapatkan sebagian dari sumber dayanya. Cincin penyimpanan yang diberikan Cukong kepadanya tidak hanya berisi sejumlah besar sumber daya kultivasi, tetapi juga banyak harta berharga dari langit dan bumi, yang sepenuhnya miliknya. Cukup untuk meningkatkan kultivasinya dengan cepat. Wei Dongshan menyimpan kebaikan ini di dalam hatinya. Jika Cukong membutuhkan bantuan di masa depan, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu, tidak peduli apakah itu berarti mendaki gunung pedang atau menyelam ke lautan api. Setelah mengantar Wei Dongshan keluar kota, Cukong tiba di sebuah rumah megah di sisi utara kota Hun Sen. Sebagai satu-satunya murid luar kelas 1 cabang sekte Huntian di Beiju Senzu, rumah tempat Cukong tinggal adalah yang kedua setelah rumah Tetua Zhu dan Tetua Qian. Cukong berjalan memasuki rumah besar itu dan mengaktifkan kekuatan jiwanya untuk memindai seluruh rumah besar itu. Setelah memastikan tidak ada masalah, ia menempatkan dewa sejati anti mata-mata tingkat menengah kelas 5 di halaman. Meskipun alam jiwa Tetua Zhu dan Tetua Qian telah maju jauh di alam jiwa tingkat ke-6. Namun kekuatan jiwanya juga tidak lemah, ditambah dengan formasi sihir anti mata-mata menengah tingkat 5, bahkan jika Tetua Zhu dan Tetua Qian menggunakan cara yang kuat, mereka tetap tidak dapat memata-matai rahasianya. Cukong melangkah masuk ke dalam rumah, dan dengan sebuah pikiran, dia langsung memasuki lantai 7 pagoda dan mulai berlatih. Dia baru saja berlatih selama lebih dari setengah tahun, dan tiba-tiba alisnya terangkat, merasakan bahwa formasi itu bergerak dan seseorang telah memasuki rumah. Cukong menggerakkan pikirannya dan langsung meninggalkan lantai 7 pagoda dan kembali ke rumah. Saat ini, baru 1 jam berlalu di dunia luar.
Cukong mendorong pintu hingga terbuka, dan melihat sosok yang dikenalnya berjalan perlahan ke arahnya. Orang yang datang adalah Tetua Zhu. Penatua Zhu, Anda datang berkunjung tiba-tiba. Apakah ada yang salah? Cukong bertanya dengan sopan. Penatua Zhu tersenyum dan duduk langsung di paviliun di halaman. Dengan lambaian tangannya, dia mengeluarkan seperangkat teh dan mengundang Cukong untuk mencicipi teh. Cukong mengangkat alisnya, duduk berhadapan dengan Tetua Zhu, mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Teh yang enak. Penatua Zhu memperkenalkan dengan bangga, teh ini disebut teh pembersih jiwa. Minumlah secara teratur untuk memurnikan kekuatan jiwa dan mempercepat kultivasi jalan jiwa. Teh ini sangat berharga, hanya Taixuan Shenzhou, di antara 3 negara bagian teratas yang dapat memproduksinya. Melihat seluruh 4 negara bagian yang lebih rendah, hanya sesepuh ini yang memiliki saluran untuk mendapatkannya. Cukong menyipitkan matanya sedikit, dan segera mengerti bahwa Tetua Zhu sedang menunjukkan kemampuannya. Di seluruh 4 negara bagian yang lebih rendah, dialah satu-satunya yang memiliki saluran untuk memperoleh teh pembersih jiwa yang diproduksi oleh negara ilahi Taixuan, yang berarti jaringan kontaknya lebih kuat daripada milik Tetua Qian. Seperti dugaan Cukong, setelah menunjukkan kemampuannya, langkah selanjutnya adalah perekrutan. Tetua Zhu berkata dengan nada menggoda, asalkan kamu bersedia mengabdi padaku, aku tidak hanya akan berusaha sekuat tenaga untuk melatihmu, tetapi juga akan memperkenalkanmu kepada petinggi-petinggi di markas besar Sekte Sentianhun, sehingga kamu akan memiliki masa depan yang cemerlang. Cukong tersenyum menghina, tanpa ragu sedikit pun, dia langsung menolak, maaf, saya tidak punya rencana untuk melayani di bawah Tetua Zhu. Meskipun Penatua Zhu lebih kuat dan memiliki lebih banyak koneksi, namun Wei Dongshan bersikap baik padanya, dan Tetua Qian juga melindunginya. Tentu saja, dia tidak akan menusuk mereka berdua dari belakang dan bergabung dengan pasukan Tetua Zhu. Terlebih lagi, kondisi yang ditawarkan oleh Penatua Zhu mungkin sangat menarik bagi para kultivator biasa. Namun bagi dia yang memiliki pagoda kekacauan, hal itu sama sekali tidak menarik. Dengan kecepatan latihannya, tidak butuh waktu lama baginya untuk mengejar atau bahkan melampaui Penatua Zhu. Saat itu, Penatua Zhu tidak perlu lagi memperkenalkan kita. Dia bisa pergi ke markas besar Sekte Xia Sentianhun sendirian. Penatua Zhu melihat penolakan Cukong, wajahnya sedikit muram, dan dia menggoda lagi, apakah kamu yakin tidak ingin mempertimbangkannya lagi? Apa yang Penatua Qian dapat berikan kepadamu, aku dapat memberikannya kepadamu. Apa yang Penatua Qian tidak dapat berikan kepadamu, aku juga dapat memberikannya kepadamu. Perkataan Tetua Zhu bukanlah omong kosong belaka. Dengan koneksinya, dia memang dapat memperoleh sejumlah sumber daya kultivasi yang tidak dapat diperoleh Penatua Qian. Misalnya, teh pembersih jiwa yang diproduksi oleh Taixuan Shenzhou. Namun, harta karun tingkat ini tidak ada apa-apanya bagi Cukong. Tak peduli seberapa berharganya teh pembersih jiwa, dapatkah ia sama berharganya dengan biji teratai kekacauan dan buah kekacauan? Cukong berdiri dan mengantar tamu itu pergi, saya masih harus berlatih, jadi saya tidak akan melanjutkan mengobrol dengan Tetua Zhu. Mendengar ini, wajah Tetua Zhu tiba-tiba menjadi muram seolah-olah air ingin menetes keluar darinya. Wah, kamu akan membayar harga atas keputusan bodohmu. Tetua Zhu berkata dengan dingin. Dia sudah memberikan cukup muka pada Cukong dan memberikan syarat-syarat yang membuat banyak orang iri, tapi Cukong tidak punya malu, jadi jangan salahkan dia karena bersikap kejam. Setelah mengatakan ini, Tetua Zhu pergi dengan marah. Sedikit rasa jijik muncul di bibir Cukong, dan dia sama sekali tidak menganggap serius ancaman Tetua Zhu. Penatua Zhu adalah salah satu orang paling berkuasa di Beiju Shenzhou, dan kultivasinya telah mencapai akhir tingkat ketiga dari Raja Surgawi. Bagi murid biasa kota Dewa Jiwa, jika mereka ingin mengejar Tetua Zhu, mereka perlu berlatih keras selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Namun bagi Cukong, yang memiliki pagoda kekacauan, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk mengejar atau bahkan melampaui Penatua Zhu. Karena itu, dia sama sekali tidak takut pada Tetua Zhu. Setelah melihat Tetua Zhu meninggalkan rumah, Cukong berbalik dan kembali ke rumah. Dengan pikirannya, dia langsung memasuki lantai 7 pagoda dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Dan Penatua Zhu langsung meninggalkan kota Dewa Jiwa dan pergi ke kota besar di Beiju Shenzhou untuk bersekongkol dengan seorang pria parubaya. Dalam sekejap mata, 8 tahun telah berlalu di lantai 7 pagoda.
Cukong yang tengah berlatih, tiba-tiba mengerutkan kening saat merasakan ada yang memasuki rumah. Dia segera mengakhiri pelatihannya, dan dengan pikirannya, dia langsung meninggalkan lantai 7 pagoda dan kembali ke dunia luar. Pada saat ini, baru 1 hari berlalu di dunia luar. Seorang pemuda berwajah pucat dengan pakaian brokat, membawa sekelompok orang ke dalam rumah, berteriak, "Cukong. Tuan muda ini ingin menantangmu." Cukong sedikit mengernyit dan bertanya, "Siapa kamu?" Seorang antek di samping pemuda berpakaian brokat segera memperkenalkan, nama lengkap tuan muda yang adalah Yang Wei, dan dia adalah kepala murid luar kelas 2 cabang Beiju Senzu Hun Tianzong saya. Si antek tidak melebih-lebihkan. Yang Wei memang kepala murid luar kelas 2. Ia dilahirkan di keluarga teratas di Beiju Senzu. Dia memiliki bakat yang sangat tinggi di bidang jiwa dan sangat dihargai oleh tetua Su. Ayahnya, Yang Dingtian, merupakan seorang pendekar kuat di tahap awal tingkat ketiga Raja Surgawi, dan kekuatannya sangat dahsyat. Dengan pelatihan penuh dedikasi dari Penatua Zhu dan Yang Dingtian, Yang Wei, di usia muda, telah mencapai puncak alam jiwa tingkat kelima, yang tidak kalah dengan Wei Dongshan dan Zhou Haifeng. Jika Cukong tidak muncul di tengah jalan, Yang Wei pasti akan menjadi murid paling menonjol dari cabang sekte Hun Tian di Beiju Senzu dan memperoleh lonceng Hun Xuan. Yang Wei. Cukong menatap Yang Wei dari atas sampai bawah, menatap wajah pucatnya, lalu berkomentar, nama itu cocok dengan orangnya. Mendengar ini, Yang Wei seperti seekor kucing yang ekornya diinjak. Dia menggertakkan giginya dan berteriak, "Cukong. Aku datang ke sini untuk menantangmu. Jika kamu punya nyali, tantang aku dalam duel kekuatan jiwa. Siapapun yang menang, lonceng jiwa mendalam akan menjadi miliknya." Mendengar ini, Cukong berkata dengan acuh tak acuh, "Saya menolak." Yang Wei mendengus dingin, "Apakah kamu takut? Kalau begitu serahkan lonceng jiwa mendalam dengan patuh, dan aku akan membiarkanmu pergi." Cukong mengangkat sedikit rasa jijik di sudut mulutnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku menolak tantanganmu, bukan karena aku takut padamu. Namun, tantangan ini tidak adil. Jika aku kalah, aku harus membayar lonceng jiwa mendalam. Jika kamu kalah, apakah kamu tidak perlu membayar apapun?" Yang Wei mengerutkan kening dan berkata, "Jika aku kalah, aku akan memberimu kompensasi 100 juta batu dewa tingkat rendah." Cukong mengabaikan Yang Wei, berbalik dan berjalan menuju rumah. Ketika Yang Wei melihat ini, dia tahu bahwa taruhannya terlalu rendah. Dia menggertakkan giginya, mengeluarkan token dari cincin penyimpanan, dan berkata, "Jika aku kalah, aku akan memberimu Ordo Yunlong ini sebagai kompensasi." Ketika Cukong mendengar kata-kata Yang Wei, dia berhenti dan berbalik untuk melihat token di tangan Yang Wei. Di bagian depan token, kata Yunlong diukir dengan gaya flamboyan, dan di bagian belakangnya terdapat tungku alkimia, yang memancarkan kekuatan ramuan aneh. Jelaslah bahwa Ordo Naga Awan ini bukan barang biasa. Yang Wei memperkenalkan, token Naga Awan adalah tanda masuk ke dojo, Naga Awan dan Jun, dan itu tak ternilai harganya. Saya akan menggunakannya sebagai taruhan, dan Anda pasti tidak akan kalah. Mata Cukong berbinar saat mendengar ini. Yunlong dan Jun pernah menjadi alkemis ilahi nomor 1 di Beiju Senzu. Tingkat alkimia miliknya telah mencapai tingkat alkemis ilahi tingkat rendah tingkat 6, dan reputasinya dikenal di seluruh 4 negara bagian yang lebih rendah. Tingkat alkimia miliknya telah mencapai alkemis ilahi menengah tingkat 5 teratas. Dia hanya khawatir di mana bisa memperoleh warisan alkimia tingkat tinggi, tetapi dia tidak menyangka Yang Wei akan memberikannya kepadanya. "Baiklah, aku terima tantanganmu," kata Cukong. Yang Wei sangat gembira dan berkata cepat, "Waktu untuk duel kekuatan jiwa akan ditetapkan dalam 5 hari." Setelah itu, Yang Wei segera berbalik dan pergi bersama sekelompok antek, tidak memberi Cukong kesempatan untuk menyesal. Cukong menatap punggung Yang Wei dan yang lainnya yang menjauh, seringai muncul di sudut mulutnya. Ingin menggunakan 5 hari ini untuk menggunakan cara khusus guna meningkatkan kekuatan jiwamu. Itu rencana yang bagus, tetapi sayangnya itu tidak akan berhasil padaku. 5 hari di dunia luar hanyalah 5 hari bagi Yang Wei. Namun bagi dia yang memiliki pagoda kekacauan, jangka waktunya adalah 41 tahun. Tidak peduli cara apapun yang digunakan orang-orang di belakang Yang Wei, mereka tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan 41 tahun kultivasinya di lantai 7 pagoda. Cukong berbalik dan berjalan masuk ke dalam rumah. Dengan pikirannya,
dia langsung memasuki lantai 7 pagoda. Dia duduk bersila di batu kekacauan dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Sementara Cukong berlatih keras, Yang Wei juga tidak berdiam diri. Dia segera meninggalkan kota jiwa dan kembali ke kota yang tempat keluarga yang berada. Kota besar yang dituju Penatua Zhu kemarin adalah Yang Cheng. Pria parubaya yang bersekongkol dengan Tetua Zhu adalah ayah Yang Wei dan kepala keluarga Yang Dingtian. Di ruang rahasia, Penatua Zhu dan Yang Dingtian sudah bersiap. Bila diperhatikan dengan seksama, kita akan melihat berbagai macam harta karun alam yang berharga dengan atribut angin, guntur dan cahaya yang ditempatkan di dalam rumah. Yang Wei duduk bersila di tengah. Penatua Zhu dan Yang Dingtian mengaktifkan metode rahasia mereka untuk melebur harta surga dan bumi menjadi energi dan menggabungkannya ke dalam badan Yang Wei. Ah! Teriakan kesakitan yang menusuk tulang terdengar dari tenggorokan Yang Wei. Pembuluh darah menonjol di dahinya, wajahnya muram, dan dia merasakan sakit yang teramat sangat. Meskipun prosesnya sangat menyakitkan, kekuatan jiwanya tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Waktu berlalu seperti anak panah. Dalam sekejap mata, 41 tahun telah berlalu di lantai 7 pagoda. Dor, 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 serangkaian suara benturan rendah datang dari badan Cukong. Pada saat ini, dia membentuk segel tangan latihan dengan tangannya dan mengaktifkan seni kekacauan bawaan dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan ilahi dalam badan berkumpul menjadi energi yang sangat dahsyat, yang dengan gila-gilaan menyerang penghalang alam. Retakan, setelah berbenturan lebih dari 10 kali, tiba-tiba terdengar suara patahan. Penghalang alam padat hancur dengan suara keras, dan momentum Cukong langsung melonjak, menyapu seluruh ruang. Kultivasinya berhasil menembus ke tingkat ke-8 awal Dewa Ilahi. Akhirnya terobosan. Cukong menghela napas dan senyum tipis muncul di wajahnya. Selama retret ini, kekuatannya meningkat pesat. Tidak hanya tingkat kultivasinya meningkat dari tingkat ke-7 awal Dewa Ilahi ke tingkat ke-8 awal Dewa Ilahi. Tingkat kekuatan badan fisiknya setara dengan makhluk dewa tingkat 4 terbaik. Dengan kekuatan fisiknya saja, dia dapat menghancurkan dewa penguasa biasa di awal level ke-8. Jika ki dan badannya bersatu, bahkan seorang dewa ilahi yang kuat di awal tingkat ke-9 tidak akan menjadi tandingannya. Selain itu, dia juga mengolah 3 bakat pedang pemecah langit dan tarian Phoenix di 9 langit ke tingkat menengah, dan kekuatannya pun meroket. Jika dia menggunakan semua kartu asnya dan mengeluarkan semua kekuatannya, kekuatan tempurnya yang terkuat akan sebanding dengan orang kuat di tahap awal level pertama Raja Surgawi. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kekuatan tempur Cukong saat ini hampir tidak masuk dalam jajaran pembangkit tenaga listrik teratas di Beiju Sensu. Selain peningkatan kekuatan tempur, kekuatan jiwa Cukong juga meningkat pesat selama retret ini. Sekarang, dia telah maju jauh di alam roh tingkat ke-6, dan sudah menyusul Tetua Zhu dan Tetua Qian. Terlebih lagi, dia telah sepenuhnya menguasai lonceng jiwa misterius dan dapat menggunakan kekuatan terkuatnya. Baik dalam hal wilayah jiwa maupun kendali atas lonceng jiwa mendalam, dia tidak lebih lemah dari Tetua Zhu dan Tetua Qian. Melihat seluruh 4 negara bagian yang lebih rendah, dalam hal kekuatan jiwa saja, dia, Tetua Zhu, dan Tetua Qian adalah 3 yang teratas. Ketiganya berada pada level yang sama dan tidak ada yang dapat menghancurkan yang lain. Sudah hampir waktunya, aku harus pergi mengambil Ordo Yunlong. Cukong berkata dalam hati. Dia menyingkirkan auranya, menggerakkan pikirannya, dan langsung meninggalkan lantai 7 pagoda dan kembali ke rumah. Saat ini, 5 hari telah berlalu di dunia luar. Hari ini adalah hari pertarungan kekuatan jiwa. Alun-alun pusat sudah dipenuhi orang, bahkan Tetua Zhu dan Tetua Qian pun datang. Dengan publisitas Yang Wei yang disengaja, semua orang tahu bahwa dia dan Cukong akan melakukan duel kekuatan jiwa untuk bersaing memperebutkan kepemilikan lonceng jiwa mendalam. Siapapun yang menang akan mendapatkan lonceng jiwa mendalam dan menjadi murid paling menonjol di cabang sekte Huntian di Beiju Sensu. Meskipun Tuan Muda yang adalah pemimpin murid luar kelas 2 dan memiliki kekuatan jiwa yang kuat, Tuan Muda Chu telah melewati lantai 18 paviliun Dewa Jiwa. Saya pikir pemenang duel kekuatan jiwa ini pastilah Tuan Muda Chu. Aku juga berpikir begitu. Tuan Muda Chu adalah satu-satunya jenius yang telah melewati lantai 18 paviliun Dewa Jiwa sejak berdirinya kota Dewa Jiwa. Tuan Muda yang terlalu impulsif. Ku dengar, untuk menantang Tuan Muda Chu,
dia mengeluarkan ordo naga awan yang berharga sebagai taruhan. Yang Wei, berdiri di tengah alun-alun, mendengarkan diskusi di sekitarnya sambil menyeringai. Dia mengakui bahwa kekuatan jiwanya yang sebenarnya memang lebih rendah dibandingkan dengan Cukong. Namun dalam 5 hari ini, dengan bantuan tetua Zhu dan ayahnya, alam jiwanya baru saja memasuki alam jiwa tingkat ke-6, dan kekuatan jiwanya telah meningkat pesat. Meskipun keadaan ini hanya berlangsung selama setengah hari. Namun baginya, itu sudah cukup. Selain peningkatan alam jiwanya, tetua Zhu dan ayahnya juga membuat persiapan lain untuk meningkatkan peluang kemenangannya. Dia yakin bahwa kemenangan dalam duel kekuatan jiwa ini akan menjadi miliknya. Swiss, terdengar suara terobosan di udara. Cukong tiba-tiba muncul di tengah alun-alun dan berdiri di hadapan Yang Wei. "Mari kita mulai sekarang," kata Cukong. Yang Wei menatap Cukong yang memasang ekspresi acuh tak acuh di wajahnya dan sama sekali tidak menganggapnya serius. Ia menggertakkan giginya dan berkata dalam hati, "Aku akan membiarkanmu merajalela untuk sementara waktu. Setelah kau kalah dalam duel kekuatan jiwa dan diinjak-injak olehku, aku akan melihat seberapa sombongnya dirimu." Dia mengarahkan pandangannya ke arah tetua Zhu. Penatua Zhu melambaikan tangannya, mengeluarkan pagoda kecil setinggi 1 meter dari cincin penyimpanannya, dan melemparkannya di depan Cukong dan Yang Wei. Menara ini berwarna biru dan hijau, dan memancarkan kekuatan angin dan guntur yang mengerikan, juga fluktuasi jiwa yang mengerikan. Penatua Zhu memperkenalkan, menara ini disebut menara jiwa angin dan petir. Ini adalah harta karun rahasia berjenis jiwa yang terbuat dari bahan-bahan alam dan harta karun yang berharga. Itu hanya dapat diangkat dengan kekuatan jiwa. Isi dari pertarungan kekuatan jiwa ini sangat sederhana. Kalian berdua akan mengaktifkan kekuatan jiwa kalian secara bergantian untuk menopang menara jiwa angin dan guntur. Siapapun yang bertahan lebih lama akan menang. Penatua Qian mengerutkan kening dan bertanya, darah di badan Yang Wei adalah urat nadi dewa tingkat 4 dengan atribut ganda angin dan guntur, dan memiliki ketahanan tertentu terhadap kekuatan angin dan guntur. Tidak adil menggunakan menara jiwa angin dan guntur untuk duel kekuatan jiwa. Tetua Zhu hendak mencari alasan untuk membela diri, tetapi disela oleh Cukong. Demi Ordo Yunlong, biarkan Yang Wei mengambil keuntungan. Kalau tidak, dia akan merasa tidak puas setelah kalah dalam duel. Meskipun nada bicara Cukong datar, kata-katanya dipenuhi keyakinan tak terbatas. Dia sama sekali tidak menganggap Yang Wei sebagai lawan. Hal ini membuat Yang Wei merasa sangat terhina. "Cukong, aku ingin melihat apa yang bisa kamu menangkan hari ini." Setelah berkata demikian, Yang Wei mengerahkan segenap tenaganya untuk mengaktifkan kekuatan jiwanya. Ledakan. Kekuatan jiwa yang dahsyat mengalir keluar dari badannya dan langsung mengangkat menara jiwa angin dan guntur. Pada saat yang sama, menara jiwa angin dan guntur meledak dengan kekuatan angin dan guntur yang mengerikan, menyerang langsung ke arah jiwa Yang Wei. Seperti yang dikatakan Penatua Qian, darah di badan Yang Wei adalah pembuluh darah dewa tingkat 4 dengan atribut ganda berupa angin dan guntur. Sihir yang dipraktikkannya adalah sihir misterius tingkat tinggi dengan atribut ganda, yakni angin dan guntur. Ketika kekuatan jiwa mereka serupa, Yang Wei memiliki keuntungan besar dan dapat bertahan lebih lama. Kekuatan jiwa Tuan Muda yang begitu kuat, dia benar-benar telah memasuki alam jiwa tingkat ke-6. Aku tidak menyangka bahwa alam jiwa Tuan Muda yang benar-benar akan menerobos. Tidak heran dia memiliki keyakinan untuk menantang Tuan Muda Chu. Sayangnya, Tuan Muda Chu agak terlalu sombong kali ini. Aku tarik kembali perkataanku tadi. Kurasa pemenang duel kekuatan jiwa ini adalah Tuan Muda Yang. Para penonton sedang berbicara. Yang Wei mendengarkan diskusi di sekelilingnya, wajahnya penuh kebanggaan, seolah-olah dia telah melihat adegan saat dia memenangkan duel dan mengambil lonceng jiwa mendalam. 1 cangkir teh, 2 cangkir teh, 3 cangkir teh. Pada akhirnya, Yang Wei bertahan selama 1/4 jam. "Sekarang giliranmu." Yang Wei memandang Cukong dengan provokatif. Dia ingin melihat kepanikan dan penyesalan di wajah Cukong. Akibatnya, Cukong tidak hanya tidak membiarkannya mendapatkan apa yang diinginkannya, tetapi juga berkata dengan nada menghina, "Kamu hanya bertahan selama 2/4 jam. Kamu terdengar sangat sombong, kupikir kamu setidaknya bisa bertahan selama setengah jam." Yang Wei mendengus dingin, "Jika kau mampu, tahanlah menara jiwa angin dan petir selama setengah jam. Jika kau mampu, aku tidak hanya akan memberimu ordo naga awan sebagai kompensasi,
tetapi juga akan bersujud di hadapanmu untuk meminta maaf. Mendengar ini, Cukong mensibir, karena kamu ingin bersujud dan meminta maaf, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Begitu dia selesai berbicara, dia mengaktifkan seni jiwa Tianyan. Ledakan, kekuatan jiwa yang mengerikan melonjak keluar dari badan Cukong seperti tsunami yang dahsyat, langsung mengangkat menara jiwa angin dan guntur. Pada saat yang sama, menara jiwa angin dan guntur juga meletus dengan kekuatan angin dan guntur yang mengerikan, menyerang jiwa Cukong secara langsung. Tetapi ketika berhadapan dengan kekuatan yang mutlak, konspirasi atau tipu daya apapun akan menjadi lemah bagaikan ayam atau guguk dan tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Alam jiwa Cukong sekarang berada di alam spiritual tingkat ke-6, dan dia telah maju jauh. Selain itu, dia telah sepenuhnya menguasai lonceng jiwa mendalam, dan dalam hal kekuatan jiwa, dia telah mencapai tingkat yang sama dengan Tetua Zhu dan Tetua Qian. Itu hanya menara jiwa angin dan guntur, dan itu tidak dapat mengancamnya sama sekali. Secangkir teh, 2 cangkir teh, 3 cangkir teh. Seiring berjalannya waktu, Yang Wei yang awalnya penuh percaya diri, tampak semakin jelek, dan hatinya semakin panik. Cukong sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatan angin dan guntur. Bagaimana mungkin? Wajah Tetua Zhu juga berangsur-angsur menjadi suram. Dia awalnya berpikir bahwa dia dan Yang Dingtian akan bekerja sama untuk mengaktifkan metode rahasia agar alam jiwa Yang Wei bisa sementara memasuki alam jiwa tingkat ke-6. Ditambah dengan keuntungan yang diperoleh Yang Wei di menara jiwa angin dan guntur, dia dapat dengan mudah memenangkan pertarungan pernikahan. Namun tanpa diduga, kekuatan jiwa Cukong jauh melampaui Yang Wei. Sekilas tatapan dingin terpancar di mata Tetua Zhu. Dia diam-diam membentuk segel dan mengaktifkan menara jiwa angin dan guntur untuk meningkatkan kekuatannya. Ledakan. Dalam sekejap, angin kencang tiba-tiba muncul dan guntur bergemuruh. Kekuatan menara jiwa angin dan guntur langsung meningkat lebih dari 30%. Tetua Qian mengerutkan kening karena kekuatannya dan ingin berbicara mewakili Cukong. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, kekuatan jiwa yang jauh lebih kuat meledak dari badan Cukong. Penatua Qian merasakan kekuatan yang familiar dari kekuatan jiwa ini. Hanya dalam 5 hari, Cukong benar-benar menguasai lonceng jiwa mendalam. Penatua Qian membelalakkan matanya karena tidak percaya. Kekuatan yang dikenalnya dan dirasakannya itulah kekuatan dari lonceng jiwa mendalam. Tahukah kamu, lonceng jiwa mendalam merupakan senjata jiwa dewa tingkat tinggi yang disempurnakan oleh para master teratas sekte langit jiwa, dan kekuatannya jauh lebih kuat dibandingkan segel langit jiwa. Dengan demikian, mengendalikan lonceng jiwa misterius memerlukan waktu lebih lama daripada mengendalikan segel jiwa surga. Penatua Qian ingat dengan jelas bahwa ketika dia memperoleh lonceng jiwa misterius, butuh waktu setahun penuh baginya untuk menguasainya. Meskipun Penatua Zhu membutuhkan waktu lebih sedikit daripada dia untuk menguasai lonceng jiwa mendalam, tetap saja dia membutuhkan waktu 9 bulan. Dan sungguh menakjubkan bahwa Cukong menguasai lonceng jiwa mendalam hanya dalam waktu 5 hari. Kalau dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan percaya kalau itu benar. Penatua Qian dapat merasakan kekuatan lonceng jiwa mendalam, jadi tentu saja Penatua Zhu juga bisa merasakannya. Ekspresinya tiba-tiba berubah sangat jelek. Penatua Zhu tahu betul bahwa dengan dukungan lonceng jiwa misterius, menara jiwa angin dan guntur tidak akan bisa menimbulkan ancaman apapun terhadap Cukong. Dan waktu pun berlalu. Ledakan. Setengah jam kemudian, Cukong meletakkan menara jiwa angin dan guntur dengan ekspresi santai di wajahnya. Dia menoleh ke arah Yang Wei dan berkata, "Setengah jam telah berlalu. Kau bisa memenuhi janjimu." Yang Wei yang tadinya pucat, kini makin pucat saja, tanpa jejak darah sedikit pun. Dia baru saja membuat pernyataan yang berani. Jika Cukong mampu menahan menara jiwa angin dan guntur selama setengah jam, dia tidak hanya harus membayar Ordo Naga Awan, tetapi juga harus bersujud kepada Cukong di depan umum untuk meminta maaf. "Kakak Chu, apa yang kukatakan tadi hanya candaan. Jangan dianggap serius." Yang Wei berkata dengan suara gemetar. Sekarang dia memanggil Cukong dengan sebutan saudara Chu. Nada bicaranya sangat rendah hati, tanpa kesan arogan seperti sebelumnya. Cukong berkata dengan tenang, "Jika kamu tidak memenuhi janjimu dalam 3 tarikan napas, maka aku hanya bisa memenuhinya untukmu." Meskipun nada bicara Cukong tenang, kata-katanya mengandung hawa dingin yang menusuk tulang,
membuat Yang Wei gemetar, seakan-akan dia telah jatuh ke dalam gua es. Cukong tidak hanya kuat dalam kekuatan jiwa, kekuatan bertarungnya juga mengerikan. Bahkan Zhou Haifeng, yang berada di alam dewa ilahi tingkat ke-7 awal, dengan mudah ditekan olehnya dan kultivasinya hancur. Kekuatan Yang Wei jauh lebih rendah dari Zhou Haifeng. Jika perkelahian terjadi, hasilnya akan tragis. Adapun meminta bantuan Tetua Zhu, itu juga tidak akan berhasil. Dia berjanji di depan umum untuk bersujud dan menebus kesalahannya. Bahkan jika Cukong menyerangnya, Tetua Zhu tidak punya alasan untuk menghentikan Cukong. 3, 2, tepat saat Cukong hendak menghitung mundur hingga 1, Yang Wei memejamkan matanya, berlutut di depan Cukong sambil mengepel, dan berkata cepat. Apa yang terjadi hari ini adalah salahku. Aku mohon, Saudara Chu, untuk bermurah hati dan memaafkanku kali ini. Setelah itu, dia menundukkan badan dan bersujud sebanyak 3 kali. Kemudian dia meninggalkan Ordo Yunlong dan melarikan diri secepat mungkin. Para penonton menghela nafas saat mereka melihat Yang Wei melarikan diri dengan panik. Sudah kukatakan sebelumnya, meskipun kekuatan jiwa Tuan Muda yang bagus, dia jelas bukan tandingan Tuan Muda Chu. Impuls adalah iblis. Dalam pertarungan kekuatan jiwa ini, Tuan Muda yang tidak hanya kehilangan Ordo Yunlong yang berharga, tetapi juga kehilangan muka. Dapat dikatakan bahwa ia kehilangan istri dan pasukannya. Setelah hari ini, tidak ada murid yang berani menantang Tuan Muda Chu lagi. Tetua Zhu mendengus dingin, kesenangannya sudah berakhir, ayo kita semua pergi. Setelah itu, dia berbalik. Penatua Qian menatap Cukong dengan kagum, menyemangatinya beberapa patah kata, lalu mengingatkannya, ada banyak bahaya di dojo Yunlong Danjun. Jika kamu ingin pergi ke sana, kamu harus bersiap. Cukong mengangguk. Kemudian, Penatua Qian berbalik dan pergi. Para penonton pun pergi satu demi satu. Cukong menyingkirkan Ordo Yunlong, langsung meninggalkan kota Hunseng, dan pergi ke dojo Yunlong Danjun. Tingkat alkimia miliknya telah mencapai alkemis ilahi menengah tingkat 5 teratas. Sekarang Ordo Yunlong telah diperoleh, tidak perlu menunggu lagi dan Anda dapat langsung pergi ke kuil Tao Yunlong Danjun untuk merebut warisan alkimia yang ditinggalkan oleh Yunlong Danjun. Mengenai bahaya yang disebutkan oleh Penatua Qian, Cukong merasa sangat percaya diri. Jika dia saja tidak bisa mendapatkan warisan alkimia Yunlong Danjun, maka tidak ada seorang pun di seluruh 4 negara bagian yang lebih rendah yang akan mampu mendapatkannya. Begitu Cukong meninggalkan kota Dewa Jiwa, Tetua Zhu juga meninggalkan kota Dewa Jiwa dan tiba di hutan yang jaraknya 100 mil. Jauh di dalam hutan, ada formasi magis yang menyembunyikan aura, dan Yang Dingtian telah menunggu di dalam formasi tersebut. Begitu Penatua Zhu memasuki formasi sihir, dia mendengar Yang Dingtian berkata dengan niat membunuh, Cukong benar-benar berani membuat anakku bersujud dan meminta maaf, kepala keluarga ini akan memastikan bahwa dia dibunuh tanpa tempat pemakaman. Penatua Zhu menghiburnya, meskipun rencana pertama gagal, rencana kedua telah berhasil dilaksanakan. Cukong tidak akan pernah bisa keluar dari Yunlong Danjun Dojo hidup-hidup. Pada saat itu, gelar murid paling menonjol dari cabang Beiju Senzu Huntianzong akan tetap menjadi milik Yang Wei. Kemarahan Yang Dingtian berangsur-angsur mereda ketika mendengar ini. Penatua Zhu benar, tidak mungkin Cukong bisa keluar dari Yunlong Danjun Dojo hidup-hidup. Bersambung.